Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas satu video yang viral lagi, yaitu di Kabupaten Gresik. Di mana teman-teman sekalian terjadi lagi intoleran, di mana membubarkan ibadah Kristen ya. Ini belum saja ya selesai persoalan yang di Tangsel ya, yang kasus RT 666 ya, RT Diding yang saya maksud. Di mana teman-teman sekalian dia membubarkan ibadah doa rosario yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi tentunya di rumah. Lalu karena tidak ada izin mereka bubarkan. Demikian juga ya di Kabupaten Gresik ini terjadi lagi seperti yang disampaikan oleh Abu Janda tadi atau permadian. Nah teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita simak berikut ini. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW, katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Suami istri ternyata teman sekalian dan juga bukan orang biasa ya. Seperti yang kalian lihat ya, di sini kita melihat dari harian masa.id ya gitu. Nah, dituliskan PNS di SMA Negeri 1 Kerme diburu netizen karena bubarkan ibadah doa. Ya, jadi karena pas di momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya teman-teman ya. Kita akan lihat di sini harian masa, sebuah video viral yang merekam sosok perempuan dan keluarganya menghentikan ibadah doa di Kerme, Gresik, telah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ternyata perempuan tersebut adalah pegawai negeri sipil di SMA Negeri 1 Kerme, Gresik. Kejadian tersebut bermula pada momen kenaikan Isa Al-Masih pada 8 Mei lalu, yang menjadi momen berkesan bagi jemaat Kristiani Benowo Surabaya di Perumahan Kerme Indah atau PCI Kecamatan Kerme, Kabupaten Gresik. Ibadah doa dilakukan di kediaman Hormali Sirait dalam kurung Manurung di Perum Kerme Indah RT 03/11 Desa Betiting, Kecamatan Kerme, Kabupaten Gresik. Namun sayangnya ibadah doa tersebut terpaksa berhenti setelah Yoyok dan Yayik Susilawati bersama seorang pria menghentikannya. Seketika Polsek Kerme serta Forkopimkam Kerme menggelar mediasi di Balai Desa Beting pada Kamis 9 Mei 2024 malam. Ya, beberapa poin kesepakatan dihasilkan terkait penghentian ibadah jemaat Kristiani di Perum Kerme Indah. Hasil kesepakatan bahwa kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai serta saling memaafkan tanpa paksaan, kata sumber yang terlibat dalam mediasi dikutip Sabtu 11 Mei 2024. Berdasarkan penelusuran wartawan, Yayik Susilawati merupakan salah satu pegawai aparatur sipil negara atau ASN di SMA Negeri 1 Kerme, Gresik. Hal ini terlihat dari website resmi SMA Negeri 1 Kerme Gresik di laman ya. Ini data teman sekalian ya, http://spanik.sch.id.
garing KTK garing Yayi Susilawati. Status Yayi tertulis sebagai PNS dengan jabatan tenaga administrasi di SMA Negeri 1 Kerme. Sebelumnya diberitakan Yayi Susilawati bersama suaminya membubarkan ibadah doa malam kenaikan Isa Al-Masih pada 8 Mei 2024. Nah, teman-teman sekalian, ini ada yang menarik yang akan kita bahas di sini, bahwa poin yang dilaksanakan di sini adalah ada mediasi, ya, atau ada namanya penyelesaian, ya, penyelesaian di atas materai pastinya. Ya, seperti biasa teman-teman sekalian, ketika mereka sudah buat ibadah, mereka sudah radikalisme, sudah intoleran, ya kan? Ini mereka biasanya ya cukup minta maaf saja gitu ya. Ya, jadi teman-teman, saya tidak sependapat ya jika hal ini memang hanya selesai dalam permohonan maaf, ya. Karena ini akan terulang dan terulang, ya. Atau juga kan bisa diselesaikan secara minta maaf kan gitu. Ya, saya angkat jempol ya buat pengacara dan orang-orang timur yang mendesak untuk memproses kasus di Tangsel, ya, mahasiswa-mahasiswi ya yang diumpan, ya, yang kemudian melaksanakan doa rosario di rumah dan kemudian harus digerebek, dianiaya, bahkan ada 2 orang yang terluka teman-teman sekalian. Ya, kita bersyukur di mana RT setempat dan juga rekan-rekannya itu sudah ditangkap polisi, dan itu informasi ancamannya lebih dari 15 tahun penjara, ya, karena kena pasal berlapis. Nah, teman-teman sekalian, ini saya langsung setuju ya dalam hal itu. Kenapa? Karena ini menjadi efek jerah ya bagi yang lain, supaya tidak lagi terjadi pembubaran ibadah gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, satu hal yang umat Islam pahami ya, kalian itu bukan bukan satpam surga begitu ya. Jadi kalau ada yang salah itu kalian yang adili begitu ya. Jadi seharusnya jika memang ibadah di rumah itu tidak boleh, kalian harus tanya kepada pemerintah seperti wali kota, ya, bupati atau gubernur, tanya begitu. Kenapa gereja ini tidak punya izin misalnya gitu. Atau kenapa bisa ibadah di rumah? Nanti dia kasih pengertian. Artinya teman-teman sekalian bahwa ibadah di rumah itu dijamin oleh undang-undang. Ya, dijamin oleh undang-undang teman-teman sekalian. Jadi jangan main hakim sendiri. Ya, itu namanya kriminalisasi. Ya, ini ya tidak beda kalian dengan sikap penjahat yang kita sebut sebagai teroris di negeri ini. Kenapa? Karena sedikit-sedikit kalian ya langsung bubarkan karena ibadah di rumah, ya gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang Islam, ya, saudara-saudariku Islam yang beribadah di rumah, sholat di rumah, mengaji di rumah, mengaji di jalanan kadang-kadang, ya kan gitu, di tempat-tempat umum pun sholat, ya, sepertinya viral-viral ya gitu ya. Ya, bagaimana dengan itu? Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, ini seorang guru gitu loh ya. Ini mau kasih contoh apa kepada siswa-siswi yang Anda ajarin? Anda mau kasih contoh apa untuk mengerti tentang Bhinneka Tunggal Ika ya di Republik Indonesia ini? Anda seorang guru, Anda seorang PNS, seharusnya Anda memberikan contoh ya bagaimana untuk menghargai ya umat beragama yang berbeda dengan agama Anda. Dan kemudian Anda yang menjadi provokatornya, Anda juga pelakunya yang menghentikan ibadah malam doa kenaikan daripada atau perayaan ya kenaikan Isa Al-Masih ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, marilah ya jalankanlah agamamu, kami jalankan agama kami. Ya, dalam agamamu saya percaya Anda diajarkan ya kan, lakum dinukum waliyadi. Ya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Mari kita masing-masing gitu. Demikian juga dengan Kristen. Kami tidak pernah kebakaran jenggot ketika kalian menggunakan pengeras suara saat ibadah, ketika kalian sholat di jalanan, ketika kalian sholat itu
pengajian ya di lorong-lorong dan lain sebagainya, itu orang Kristen tidak pernah ganggu begitu ya. Tidak pernah teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kami mengerti ya bahwa Indonesia ini mengakui 5 agama. Maka kelima agama ini harus saling menghormati, saling menghargai. Ya. Nah, kalau udah begini kan akhirnya selesai ya dengan permohonan maaf ya, hasil kesepakatan bahwa kedua belah pihak saling menghormati dan menghargai serta saling memaafkan tanpa paksaan. Ya. Aduh ya. Ini aduh. Ya, ini lagu lama teman-teman, lagu lama. Kenapa saya katakan lagu lama? Ya, ini udah ribuan tempat ibadah, ya kan? Ya, bahkan ibadah-ibadah itu diganggu gitu ya. Padahal bukan berbuat maksiat loh. Ya kan? Silakan Anda dengan keyakinan Anda bahwa hanya agama Islam ya yang diridhoi oleh Allah, yang akan diterima di sisi Tuhan. Silakan dengan keyakinan Anda tanpa harus mengkafir-kafirkan orang lain, menjelek-jelekkan agama lain dan menutup tempat-tempat ibadah agama lain. Ya kan? Jangan mencuri hak Tuhan. Untuk mengadili masuk surga dan masuk neraka itu haknya Tuhan, ya kan? Belum tentu juga Anda masuk surga, Bu, ya kan? Belum tentu juga agamamu yang paling benar. Semua agama pasti mengklaim bahwa agamanya lah yang paling benar, yang salah, yang agama lain pasti salah, pasti neraka jahanam, ya kan? Ya, kurang lebih seperti slogan ya, Yamaha makin di depan, yang lain makin ketinggalan. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya itu saja ya beritanya. Tadi juga udah kita melihat komentar-komentar ya, ada dari Bang Abu Janda atau Permadi Arya ya, dan sebenarnya ada banyak sekali umat Islam yang kemudian sudah berkomentar juga dan merasa malu dengan kelakuan oknum-oknum ya, oknum-oknum ya. Tapi kita bicara oknum juga, kalau dikumpul-kumpul se-Indonesia, ya itu bukan oknum lagi, tapi suatu kumpulan kaum intoleran, ya kan begitu. Baik teman-teman sekalian ya, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.